Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah sebuah negara untuk mengatur negaranya. Sistem pemerintahan berisi sekumpulan aturan-aturan dasar mengenai pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, dan berbagai macam hal lainnya. Istilah sistem pemerintahan pada dasarnya berasal dari dua kata. Berbahasa Indonesia itu kata sistem yang artinya kesatuan, pengaturan, dan kata pemerintah yang artinya pihak yang berhak memberikan perintah ataupun memutuskan kebijakan tertentu. Jika diartikan dari arti katanya, maka pengertian sistem pemerintahan merupakan kesatuan pengaturan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhak memutuskan kebijakan atau memberikan perintah. Pengertian sistem pemerintahan secara sempit adalah sarana kelompok yang berfungsi untuk menjalankan roda atau keberlangsungan pemerintahan. Tujuannya adalah agar negara tetap stabil dalam waktu yang lama sekaligus mencegah munculnya perilaku radikal atau reaksioner dari masyarakat. Di dunia ada berbagai macam sistem tata negara atau pemerintahan, di mana masing-masing sistemnya memiliki karakteristik, kekurangan, kelebihan, dan perbedaannya masing-masing. Sistem tata negara diterapkan berdasarkan kondisi masyarakat dan pemerintahan masing-masing negara. Secara harafiah, makna sistem pemerintahan adalah suatu bentuk ikatan atau hubungan yang terjalin antar lembaga negara untuk menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara dalam menjalankan kepentingan negara dalam rangka mensejahterakan rakyat. Dilihat dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa sistem ketatanegaraan merupakan sistem tata kerja dan hubungan antar lembaga negara untuk menjalankan atau menyelenggarakan kenegaraan. Nah, sistem pemerintahan bisa juga diartikan sebagai suatu tatanan yang menyeluruh dalam suatu negara, di mana tatanan tersebut terdiri atas banyak komponen pemerintah yang saling mempengaruhi dan bertanggung satu sama lain untuk mencapai fungsi dan tujuan pemerintahan. Dalam suatu negara, kekuasaan umumnya dibagi menjadi tiga, yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Sistem pemerintahan di Indonesia membagi kekuasaan pemerintah menjadi tiga, yakni yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Secara umum, sistem ketatanegaraan Indonesia juga menunjukkan bahwa cabang kekuasaan yang paling besar tanggung jawabnya dalam pembuatan undang-undang dan tata kelola bangsa adalah legislatif dan eksekutif. Sementara dalam arti sempit, pengertian sistem ketatanegaraan lebih merujuk kepada eksekutif, di mana cabang eksekutif adalah kabinet pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap tata kelola ketatanegaraan dan pemerintahan sehari-hari. Nah, maka kita akan membahas macam-macam sistem pemerintahan ya, yang pada umumnya kita kenal di seluruh dunia. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer ini merupakan sistem pemerintahan yang mana parlemen memiliki peranan yang sangat besar di dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan parlementer, yang duduk di pemerintahan berhak memiliki wewenang untuk mengangkat Perdana Menteri sekaligus menjatuhkan pemerintahan yang sedang memimpin negara melalui bermacam-macam cara, seperti salah satunya mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Jadi bisa kita simpulkan ada ciri-ciri umum dari sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau atas dasar kekuatan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen. Yang kedua, para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau para anggota kabinet mungkin seluruh anggota parlemen, atau tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota parlemen. Yang ketiga, kabinet dengan ketuanya eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen legislatif. Apabila kabinet atau seseorang atau beberapa anggotanya mendapatkan mosi tidak percaya kepada parlemen, maka kabinet atau seorang atau beberapa orang daripadanya harus mengundurkan diri. Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara, presiden, raja atau ratu dengan saran atau nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. Yang kelima, kekuasaan kehakiman secara prinsipil tidak digantungkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif. Hal ini memang untuk mencegah intimidasi dan
intervensi daripada lembaga lain. Jadi kalau kita akan membahas tentang sistem parlementer ini dari memang sejarah ketatanegaraan, ya, kita bisa lihat bahwa sistem parlementer ini merupakan kelanjutan dari bentuk negara monarki sebenarnya, atau monarki konstitusional, nah, di mana kekuasaan raja itu dibatasi oleh konstitusi. Karena dalam sistem parlementer, presiden, raja, ratu, kedudukannya itu sebagai kepala negara. Sedangkan yang disebut eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet. Nah, yang terdiri dari Perdana Menteri dan menteri-menterinya yang bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama kepada parlemen. Jadi tanggung jawabnya itu kepada parlemen. Karena itulah di Inggris dikenal dengan the king can do no wrong. The king can do no wrong. Maksudnya apa? Pertanggungjawaban menteri kepada parlemen tersebut dapat berakibat kabinet meletakkan jabatan dan mengembalikan mandat kepada kepala negara, manakala parlemen tidak lagi mempercayai kabinet. Jadi, sistem pemerintahan parlementer meliputi dua bentuk. Ada bentuknya sistem pemerintahan parlementer dengan dua partai. Dalam sistem dua partai ini, ketua partai politik yang memenangkan pemilu sekaligus ditunjuk sebagai formatur kabinet dan langsung sebagai perdana menteri. Seluruh menteri dalam kabinet adalah mereka yang terpilih sebagai anggota parlemen. Dengan konsekuensi, setelah diangkat menjadi menteri harus nonaktif dalam parlemen, kabinet parlementer. Karena partai politik yang menguasai kabinet adalah sama dengan partai politik yang memegang mayoritas the House of Commons. Maka kedudukan kabinet sangat kuat sehingga jarang dijatuhkan oleh parlemen sebelum dilaksanakan pemilu berikutnya. Misalnya sistem parlementer di Inggris. Kemudian yang kedua itu sistem parlementer dengan multipartai. Dalam sistem multipartai, di dalam parlemen tidak satupun dari partai politik yang mampu menguasai kursi secara mayoritas. Maka pembentukan kabinet di sini sering tidak lancar. Kepala negara akan menunjuk tokoh politik tertentu untuk bertindak sebagai pembentuk kabinet. Jadi dalam hal ini pembentuk kabinet atau isi formatur itu harus mengingat perimbangan kekuatan di parlemen, sehingga setiap kabinet dibentuk merupakan bentuk kabinet koalisi. Karena koalisi didasarkan pada kompromi, maka kadang-kadang terjadi setelah kabinet berjalan, dukungan yang diberikan oleh salah satu partai politik itu ditarik kembali dengan cara apa? Menarik menterinya. Sehingga dalam sistem parlementer dengan multipartai sering terjadi ketidakstabilan pemerintahan, sering ada pergantian kabinet. Misalnya di Republik Indonesia tahun 50 sampai 59, di masa itu ada 7 kali pergantian kabinet. Kemudian yang kedua itu sistem pemerintahan presidensil. Sistem pemerintahan presidensil itu adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan presiden. Dalam sistem pemerintahan ini, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan tertinggi yang berhak mengambil berbagai macam keputusan ataupun kebijakan yang berkaitan dengan negara. Jadi kalau kita bisa lihat, ada ciri-ciri juga sama seperti karakteristik daripada sistem presidensil ini. Yang pertama, itu presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya, yang semuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Ia sekaligus sebagai kepala negara, lambang negara, dengan masa jabatan yang telah ditentukan dengan pasti oleh Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Yang kedua, presiden itu tidak dipilih oleh badan legislatif, tapi dipilih oleh sejumlah pemilih. Oleh karena itu, ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. Sebagai imbangannya, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif. Jadi memang terdapat daripada kekurangan ataupun kelebihan di antara sistem parlementer dan sistem presidensil. Kemudian dalam sistem pemerintahan presidensil, seorang presiden bertanggung jawab kepada pemilihnya. Jadi sehingga seorang presiden diberhentikan atas tuduhan House of Representatives setelah diputuskan oleh Senat. Misalnya sistem pemerintahan presidensil di USA. Pada dasarnya memang penyebab timbulnya perbedaan antara kedua sistem pemerintahan tersebut itu di atas adalah karena latar belakang sejarah politik yang dialami oleh masing-masing negara. Itu semuanya saling berlainan. Nah, jadi kalau kita bisa melihat ada beberapa perbedaan keuntungan, dan kalau keuntungan daripada sistem parlementer itu penyesuaian antara pihak eksekutif dan legislatif mudah untuk dicapai. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya itu pertentangan antara eksekutif dan legislatif itu bisa sewaktu-waktu terjadi.
kalau itu terjadi, maka menyebabkan kabinet harus mengundurkan diri dan akibatnya pemerintah tidak stabil. Sebaliknya juga, seorang presiden dapat pula membubarkan legislatif. Nah, sedangkan kalau keuntungan sistem presidensil, memang pemerintahan untuk jangka waktu yang tentukan itu stabil. Contohnya di Indonesia umpamanya ada jangka waktu 5 tahun, maka presiden tidak bisa dijatuhkan dalam jangka waktu 5 tahun kecuali dalam hal-hal tertentu, atau kita belajar ada namanya impeachment. Kemudian kelemahannya apa? Kebalikan daripada sistem parlementer. Kalau kelemahan di presidensial, memang kemungkinan terjadi bahwa apa yang ditetapkan sebagai tujuan negara menurut eksekutif bisa berbeda dari pendapat legislatif. Kemudian setelah itu, untuk memilih presiden dilakukan masa jabatan yang tidak sama, sehingga perbedaan-perbedaan yang timbul pada pemilih dapat mempengaruhi sikap dan pandangan lembaga itu berlainan. Kalau sistem parlementer mengenal adanya yang namanya mosi tidak percaya, sehingga kapan-kapan sewaktu-waktu kabinet itu bisa harus mengundurkan diri. Kabinet itu, menteri itu harus mengundurkan diri kalau tidak mendapatkan mosi tidak percaya. Jadi tidak stabil pemerintahnya. Sedangkan kalau di sistem presidensil memang stabil jangka waktunya, tapi kadang-kadang, bukan kadang, kalau seandainya kabinet itu dianggap tidak mampu atau menteri eksekutif tidak mampu, maka legislatif ini tidak bisa menjatuhkan atau memberhentikan daripada eksekutif ataupun kabinet. Kemudian yang ketiga, itu sistem pemerintahan semi presidensil, merupakan sistem pemerintahan gabungan antara sistem pemerintahan parlementer dan juga sistem pemerintahan presidensil. Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan tertinggi ada di dua pihak, yaitu di tangan presiden sebagai pemimpin negara dan juga di tangan parlemen sebagai wakil rakyat. Jadi sistem pemerintahan kuasi atau semi ini itu pada hakikatnya merupakan bentuk variasi daripada sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensil. Hal ini disebutkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya. Apabila kita lihat dari kedua sistem pemerintahan di atas, jadi sistem pemerintahan kuasi itu bukan merupakan bentuk sebenarnya. Dalam sistem ini dikenal bentuk kuasi parlementer dan kuasi presidensil. Jadi pada pemerintah sistem kuasi presidensil, presiden itu merupakan kepala pemerintahan dan dibawa oleh kabinet. Itu ciri presidensil. Tapi dia bertanggung jawab kepada lembaga di mana dia bertanggung jawab. Sehingga memang lembaga atau ini legislatif dapat menjatuhkan presiden. Ciri sistem parlementer. Misalnya sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian kita sudah gamblang menceritakan tentang sistem pemerintahan itu. Kemudian Indonesia ini adalah negara itu yang berbentuk daripada kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Jadi negara-negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagainya otoritas tertinggi, sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan wilayah administratif di dalam negara Indonesia saat ini terbagi menjadi 34 provinsi. Jadi bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensil. Walaupun nanti memang sebenarnya Indonesia ini pada hakikatnya itu merupakan kuasi presidensil, jadi semi presidensil dan semi juga parlementer. Kemudian sistem pemerintahan Indonesia, kalau kita bisa lihat, karena dia memang lebih ke sistem pemerintahan presidensil, maka sistem negara yang dipimpin oleh presiden, itu presiden di Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, dan presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri atau bisa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Parlemen di Indonesia terdiri dari dua bagian, yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi anggota dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum dengan mekanisme kontestasinya berbentuk pemilihan umum multipartai. Pemilihan umum untuk memilih anggota DPD juga diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum dengan mekanisme
kontestasinya berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 ataupun provinsi. Kemudian kita bisa lihat bagaimana dalam tabel ini sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi harus kita memahami bahwa penjelasannya anggota-anggota DPR dan PD itu merupakan anggota MPR yang bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun. Jadi MPR itu merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang itu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana penjelasannya. Jadi Parlemen Indonesia, sistem pemerintahannya seperti apa, kemudian bentuk pemerintahannya seperti apa, dan bentuk negaranya itu seperti apa. Jadi kalau kita bisa lihat konteks dasar sistem pemerintahan Indonesia itu, kalau sistem itu suatu tatanan yang berupa struktur yang terdiri dari bagian-bagian komponen yang berkaitan satu sama lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan. Sedangkan pemerintahan itu segala bentuk kegiatan atau aktivitas suatu penyelenggara negara yang dilakukan oleh organ atau alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana digariskan oleh konstitusi. Nah, jadi memang kita bisa lihat daripada beberapa materi yang sebelumnya, memang sistem pemerintahan itu sangat berkaitan langsung dengan bentuk daripada pemerintahan. Nah, jadi sedikitnya kita harus juga memahami bagaimana bentuk pemerintahan itu. Jadi bentuk pemerintahan itu sangat berkaitan dengan pelaksanaan kehidupan bertata negara. Hal tersebut tentu saja memang berhubungan langsung dengan formulasi kenegaraan dan kepala negara. Andai mungkin sering mendengar istilah sistem pemerintahan parlementer, presidensial, monarki, dan lain sebagainya, di mana sistem-sistem tersebut diberlakukan berbagai negara sesuai dengan ketatanegaraannya. Bentuk pemerintahan Indonesia sempat mengalami perubahan sebelum amandemen. Diketahui bahwa Undang-Undang Dasar memiliki pengaruh yang besar untuk mengatur kedudukan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Dalam sistem ini memang kedaulatan rakyat secara langsung diberikan kepada MPR sebagai lembaga tertinggi. Sistem ini membuat kekuasaan kepada negara menjadi tidak terbatas, tapi setelah amandemen bentuk pemerintahan Indonesia itu berubah menjadi republik. Sementara sistem pemerintahannya itu Indonesia saat itu adalah presidensial. Kemudian sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen atau yang berlaku saat ini dijelaskan secara rinci di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, tepatnya pada alinea 4. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diketahui bahwa Indonesia merupakan negara berbentuk Republik Indonesia yang juga merupakan negara kesatuan, di mana Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala negara. Jadi kepala pemerintahan maksudnya sekaligus menjadi kepala negara. Sehingga Presiden memegang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pemerintahan dalam melaksanakan jalannya pemerintahan dilakukan oleh eksekutif sebagai pemegang kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang. Kemudian ada legislatif yang memiliki kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dan yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk mengadili siapa saja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi sekian daripada materi ini, semoga bermanfaat untuk para mahasiswa pada khususnya, dan nanti ini tugas untuk mahasiswa agar semoga bermanfaat dan kita bisa saling sharing satu sama lain untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.